Halo, selamat pagi anak-anak SAR. Kembali lagi bersama Sir Julian di sini dalam pembelajaran bahasa Inggris pada bab kedua, We Can Do It and We Will Do It. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengenai ekspresi dari asking and giving for ability and willingness. Kita juga sudah belajar mengenai modal. Ada dua modal yang kita pelajari pada pembelajaran yang lalu, yaitu modal can dan juga modal will. Nah, kali ini Sir akan menjelaskan lagi sedikit lebih mendalam tentang chapter 2 ini, dan juga di sini kita akan belajar untuk membuat sebuah kalimat dari modal-modal yang ada. Baiklah, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu topiknya adalah stating capability. What is the meaning of stating capability? Stating capability or stating ability is an expression used to state that we can do something. Artinya adalah ungkapan kemampuan adalah sebuah ungkapan ataupun ekspresi yang digunakan sebagai bentuk kalau kita dapat melakukan sesuatu. Oke. Dalam stating capability ini, in stating capability, we use three models. Ada penambahan dua modal baru pada topik stating capability, yaitu can, could, dan be able to. Oke, kita masuk pada modal yang pertama, yaitu can. Oke, can is to state for present tense. Can, modal can digunakan dalam bentuk kalimat present tense. Oke. Penggunaan can dalam positive sentence. Penggunaan can dalam kalimat positif. Ada rumus yang kita gunakan, yaitu subject plus modals plus verb one plus object or complement. Oke. Di sini saya sudah buat 3 jenis contoh kalimatnya. Yang pertama adalah Jono can sing Korean song. Oke, Jono can sing Korean song. Di sini Jono sebagai subjeknya, can ini sebagai modal, verb one itu adalah singnya, dan juga object or complement itu adalah Korean song. Contoh yang kedua, Bonnie can swim that river. Bonnie sebagai subjek, can-nya sebagai modal, swim sebagai verb one atau kata kerja pertama, that river sebagai objek or complement sebagai objek ataupun pelengkap. Yang ketiga, Hannah can write a poem. Hannah itu sebagai subjek, modalnya itu can, verb one ataupun kata kerja pertama yaitu write, dan juga sebagai objek ataupun pelengkapnya adalah a poem. Lalu kita masuk penggunaan can dalam bentuk kalimat negatif. Rumusnya masih sama, cuman kita menambahkan not pada modalnya. Contohnya seperti yang kalian lihat, Jono can't sing Korean song atau Jono cannot sing Korean song. Contoh yang kedua, Bonnie can't atau cannot swim the river. Contoh yang ketiga, Hannah can't atau cannot write a poem. Oke, lalu bagaimana dalam bentuk kalimat tanyanya? Rumusnya masih sama, namun modalnya kita taruh di depan. Jadi modal plus subject plus verb one plus object or complement. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Can Jono sing Korean song? Modalnya ini adalah can, Jono sebagai subjeknya, sing sebagai verb one ataupun kata kerja pertama, object or complement sebagai Korean song.
Oke, kita lanjut ke modal yang kedua, could. Oke, di sini could is used to state capability for past tense. It is also used to show politeness in a sentences. Could digunakan untuk menyatakan sebuah kemampuan ataupun kebiasaan kita yang digunakan pada kalimat past tense atau kalimat yang lampau. Ini juga berlaku untuk menunjukkan sebuah politeness. Politeness itu sama seperti kesopanan dalam sebuah kalimat. Jadi, could in positive sentence. Penggunaan modal could dalam kalimat positif. Kita bisa lihat di sini rumusnya masih sama seperti yang kita gunakan pada can tadi. Subject plus modal plus verb 1 plus object or complement. Oke. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Shirley could walk 20 kilometers away. Oke, masih sama. Shirley itu sebagai subjek, could sebagai modal, verb 1 sebagai walk, sebagai untuk objek or complementnya itu 20 kilometers away. Begitu juga contoh kedua, Dian could play guitar. Dian sebagai subjek, could sebagai modal, play sebagai verb 1 ataupun kata kerja pertama, guitar sebagai objeknya. Lalu bagaimana dalam bentuk negatif? Sama seperti tadi, modal could ditambahkan dengan not. Jadi kita ambil satu contoh saja. Shirley couldn't walk 20 kilometers away. Artinya Shirley tidak dapat berjalan sejauh 20 km. Lalu bagaimana dalam bentuk kalimat tanya atau dalam bentuk kalimat interrogatif? Sama seperti tadi, rumusnya atau polanya, modal kita taruh di depan, lalu diikuti subjek, verb 1 dan juga objek or complement. Kita ambil satu contoh saja. Could Shirley walk 20 km away? Dapatkah Shirley berjalan 20 km jauhnya? Atau dapatkah Shirley berjalan sejauh 20 km? Oke, kita masuk dalam modal yang ketiga, yaitu be able to. Be able to sama seperti dua modal sebelumnya, yaitu artinya dapat ataupun mampu. Cuman pada modal yang ketiga ini, be able to dapat digunakan dalam bentuk kalimat present tense ataupun dalam kalimat past tense. Di sini ada penambahan. Contohnya seperti ini. Be able to itu kata be kita ganti dengan is, am, are atau dan diikuti dengan able to. Kita bisa melihat di sini tabelnya. I itu pasangannya adalah am, you are, we are, they are, she is, he is, and it is. Oke, ini sebagai panduan saja supaya kalian tidak salah dalam membentuk kalimatnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh be able to in a positive sentence. Modal be able to dalam kalimat positif. Oke, kita bisa lihat di sini. Rumusnya masih sama seperti yang sebelumnya, cuman kata be kita ganti dengan is, am, are sesuai dengan subjek yang kita butuhkan. Contohnya, yang pertama, my father is able to fix my toy. My father di sini kan dia jenisnya adalah laki-laki. Jadi kita gunakan pengganti be-nya itu adalah is. Jadi my father, ayah saya, is able to dapat fix, memperbaiki my toy, mainanku. Oke, contoh yang kedua, they are able to join that competition. They ini sebagai subjek. Karena mereka lebih dari satu, maka digunakan are, lalu diikuti dengan able to,
verb one-nya adalah join, sebagai objek or complement-nya that competition. Oke. Begitu juga dengan kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya be able to kita gunakan baiklah, kita masuk ke dalam bentuk modal yang ketiga adalah be able to. Oke. Be able to can use in present and past tense. Jadi modal be able to dapat digunakan dalam bentuk kalimat present tense ataupun kalimat past tense. Be di sini sebagai kata kerja bantu. Oke, kata kerja bantu untuk membantu sebuah subjek. Oke. Jadi kata kerja bantunya ini adalah is, am, are. Terus kita tambahkan dengan able to. Kita lihat tabel di bawah ini. Ini adalah subjeknya I dibantu dengan kata am, you juga dibantu dengan kata are, we are, they are, she is, he is, and it is. Oke, lalu bagaimana cara kita membentuknya ini dalam sebuah kalimat? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, kita lihat dalam bentuk positif, be able to in positive sentence. Rumusnya bagaimana? Subject plus be able to plus verb one plus object or complement. Kita bisa lihat contohnya. My father is able to fix my toy. Oke, my father di sini sebagai subjek. Dia adalah laki-laki. Be able to-nya adalah is able to. Sebagai verb one ataupun kata kerja pertama adalah fix, dan juga sebagai kalimat pelengkap ataupun objeknya adalah my toy. Kita lihat contoh yang kedua. Kalian bisa lihat di sini. Contoh yang kedua itu adalah they are able to join that competition. Oke. Mereka semua dapat bergabung dalam pertandingan itu, dalam kompetisi itu. Bagaimana dalam bentuk negatifnya? Subject plus be ditambahkan not able to ditambah verb one ditambah object or complement. Contoh kalimatnya adalah my father is not able to fix my toy. Ayah saya tidak dapat memperbaiki mainanku. Contoh yang kedua, they are not able to join that competition. Mereka semua tidak dapat bergabung dalam kompetisi itu. Lalu bagaimana dalam bentuk interrogatifnya atau kalimat tanya? Be atau kata kerja bantu kita buat di depan. Jadi rumusnya adalah be plus subject plus able to plus verb one plus object or complement. Kita lihat di sini contohnya. Is my father able to fix my toy? Apakah ayahku dapat memperbaiki mainanku? Contoh yang kedua. Are they able to join the competition? Apakah mereka semua dapat bergabung dalam kompetisi itu? Oke, jadi sekian dulu untuk materi hari ini dengan topik stating capability. Hari Selasa depan kita akan mulai belajar tentang stating willingness. Oke, sebagai penutup, saya akan kasih tugas dan latihan untuk kalian. Tugasnya adalah buatlah dari masing-masing modal. Oke, dari modal can, could, dan juga be able to sebanyak 3 kalimat. Jadi can dibuat dalam 3 kalimat, could juga dalam bentuk 3 kalimat, be able to buat dalam 3 kalimat, dan buatlah dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ditulis dalam kertas double folio dan dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas. Okay, that's it for today. Thank you for your attention and see you on the next lesson. Salam sehat selalu.